Oke, shalom semua, happy Sunday. Shalom buat teman-teman yang ada di onsite dan juga mungkin teman-teman yang nonton di YouTube ya teman-teman. Nah, kita ada di hari Minggu. Hari ini kita mengucap syukur teman-teman kalau kita ada di onsite hari ini untuk sama-sama kita beribadah, ataupun buat teman-teman yang nonton di YouTube, kita mengucap syukur teman-teman. Kita percaya bahwa kita bisa beribadah hari ini itu bukan karena kekuatan kita teman-teman, bukan karena kemauan kita, tetapi itu karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan kasih buat kita supaya kita juga masih bisa beribadah teman-teman, untuk kita memuji Tuhan, kita menyembah nama Tuhan, bahkan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, aku ingin mengajak teman-teman untuk kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena kasih setiamu kepada setiap daripada kami. Engkau masih memberi kami kesempatan Tuhan untuk bisa berada di ibadah hari ini Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan kami datang di dalam ibadah untuk juga bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Biarlah Tuhan Engkau yang penuhi hati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami Tuhan semakin hari bisa semakin serupa dengan Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa. Kami ingin serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin teman-teman. Nah teman-teman yang mengucap syukur banget, sekali lagi aku ucapkan ya, kalau kita bisa berada di tempat ini, kita sama-sama datang di dalam ibadah hari ini. Nah teman-teman percaya gak teman-teman bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa teman-teman. Nah kita ada di tempat hari ini teman-teman, kita sama-sama yuk datang membawa hati kita yang ingin kita memuji Tuhan kita yang berkuasa itu, Tuhan kita yang hebat itu teman-teman. Mari teman-teman kita sama-sama naikkan satu pujian teman-teman. Betapa hebat. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh oh oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh oh oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita.
Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Mari kita beri tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan. Oke teman-teman, ya sebelum kita juga mendengarkan kebenaran firman yang akan nanti juga dibawakan, nah aku ingin mengajak teman-teman untuk kita sama-sama membaca satu ayat Alkitab di dalam Mazmur 146 ayat 2. Di situ dikatakan, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allah selagi aku ada, teman-teman. Nah teman-teman, selagi kita ada kesempatan teman-teman, mari kita memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Mari sama-sama kita naikkan satu pujian. Bapa, Engkau yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang
tempat maha tinggi. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Benar ya Bapa, Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Dan ketika kami bersama mengangkat akan pujian ini ya Tuhan, biarlah sebagaimana yang kami katakan, kami ingin mengasihi Engkau, kami ingin memuliakan Engkau, kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Biarlah ya Tuhan, itulah yang kami benar-benar dapat lakukan di kehidupan nyata kami sebagai anak-anak-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang semakin meneguhkan kami untuk boleh hidup memuliakan Engkau saja dalam kehidupan kami. Ya Allah Roh Kudus, biarlah Engkau yang memberkati akan bagaimana waktu pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji nama Tuhan ya untuk setiap puji-pujian yang telah kita naikkan bersama. Ya, baik remaja-remaji yang terkasih dalam Tuhan. Perkenalkan ya, nama saya Ria begitu. Nama lengkapnya Jumaria Chandra begitu. Tapi biasanya dipanggil dengan Ria begitu ya. Saya melayani di GKI Pluit sebagai pembina pemuda begitu. Dan juga pegang digital ministry dan kebaktian doa ya. Sungguh bersyukur hari ini diberikan kesempatan untuk melayani begitu di tengah-tengah rekan-rekan sekalian. Nah, teman-teman sekalian, hari ini tema kita itu adalah Soli Deo Gloria. Nah, sebelum lebih jauh dengan tema yang akan kita bahas pada hari ini, saya ingin bercerita sedikit begitu ya. Kok jadi jauh banget? Boleh arahkan ke yang pertama. Iya. Ya. Oke. Nah, saya ingin bercerita sedikit begitu ya. Nah, teman-teman sekalian, saya itu punya kebiasaan begitu. Ketika akan memulai pelayanan maupun sesudah begitu, dan itu yang saya juga ajarkan kepada rekan-rekan saya begitu ketika kami bersama-sama melayani. Jadi sebelum pelayanan kan kita itu ada biasanya doa bersama gitu ya, meminta pertolongan Tuhan supaya pelayanan dapat berjalan. Lalu ketika kita sudah melakukan pelayanan begitu ya, kita juga berdoa bersama, bersyukur atas pertolongan Tuhan. Dan biasanya ketika kita sudah doa bersama begitu, nah biasa kan kita saling tos gitu kan ya, saling tos gitu. Terus kita ini pada ngomong, kita ucapin apa ya, kita ngomong apa gitu ya. Nah jadi kepada tim pelayanan saya begitu ya, saya sering ajarin begitu, sebelum dan sesudah kita pelayanan, kita berdoa, meminta pertolongan Tuhan, kita bersyukur atas nama Tuhan. Nah kita harus mengakhiri dengan kata Soli Deo Gloria. Nah inilah yang saya ajarkan begitu ya kepada tim pelayanan saya sampai sekarang begitu. Kita ucapkan Soli Deo Gloria. Nah teman-teman sekalian, Soli Deo Gloria itu apa sih artinya gitu ya. Nah Soli Deo Gloria itu dari bahasa Latin begitu. Yang berarti soli itu adalah sendiri,
atau saja, hanya begitu ya. Lalu Deo Gloria itu adalah kemuliaan Allah begitu. Jadi kalau mau dikalimatkan yaitu bagi kemuliaan Allah saja begitu. Nah, Soli Deo Gloria ini merupakan bagian daripada 5 sola yang dicetuskan oleh para reformator gitu. Dan saya mendengar dari Losa Arvia gitu yang mengajak saya pelayanan di tempat ini, katanya minggu-minggu ini sudah ini ya membahas tentang bagaimana sola-sola yang ada begitu. Dan hari ini puncaknya yaitu Soli Deo Gloria gitu. Nah, teman-teman sekalian, remaja-remaja yang terkasih, ketika kita menelusuri begitu ya akan arti-arti daripada sola-sola yang ada begitu, sebenarnya itulah yang mendorong, itulah yang memberikan para reformator itu bagaimana mereka tergerak untuk melakukan akan reformasi. Secara khusus yang ada di abad 15, abad 16 begitu ya, sekitar tahun 1500-an, 1600-an, ketika terjadi penyelewengan begitu terhadap kekristenan, di mana ya banyak injil-injil palsu yang beredar dan mereka mengatasnamakan kekristenan. Jadi kekristenan itu dipakai sebagai topeng, ya sekali lagi sebagai topeng untuk mementingkan diri sendiri, untuk mencapai akan kuasa kekayaan gitu, memperkayakan diri sendiri. Dan kalau kita melihat 5 sola yang ada ya rekan-rekan sekalian, itulah yang bagaimana para reformator perjuangkan begitu agar orang-orang itu balik lagi kepada Tuhan. Balik lagi kepada apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan saya sedikit merecap kembali ya begitu terhadap 4 sola yang lainnya, dan bagaimana Soli Deo Gloria ini sebenarnya adalah puncak begitu daripada sola-sola yang lainnya. Nah, kita belajar bersama-sama sekolah Scriptura itu adalah apa? Yaitu di mana Alkitab adalah otoritas tertinggi begitu. Jadi bukan karena negara, paus, gereja, ya, majelis begitu atau dari pihak manapun itu dapat menyatakan akan kebenaran yang lain yang di luar daripada Alkitab begitu. Nah, kenapa dikatakan seperti ini? Ya, salah satunya ya karena pada waktu itu di zaman abad yang ke-15 dan 16 itu yang seperti saya katakan tadi, bahwa kekristenan dipakai sebagai topeng untuk melakukan akan penyelewengan. Di mana ya pada waktu itu salah satunya paus itu bisa mengeluarkan perintah boleh perangi negara-negara yang lain supaya kita ini Vatikan itu sampai sekarang masih ada ya, dan itu jadi pusat agama dan bahkan punya otoritas sebagai negara yang berkuasa begitu. Nah, paus itu mengeluarkan akan perintah boleh perangin akan negara-negara yang lain supaya apa? Makin luas daerah kekuasaan kita begitu. Dan kalau semakin luas daerah kekuasaannya tentunya apa? Makin kaya, makin berkuasa begitu. Dan imbasnya gereja pun juga mendapatkan akan kekuasaan kekayaan dan juga paus sendiri begitu. Padahal sekali lagi itu hanya dilakukan oleh paus sebagai tameng begitu untuk memperkaya dirinya. Bahkan kalau kita menelusuri ya cerita-ceritanya yang ada begitu, orang-orang itu berlomba-lomba untuk menjadi paus dengan proses apa? Sogok menyogok. Wah, benar-benar apa? Benar-benar telah menyeleweng seperti itu ya. Dan para reformator mau menyatakan bahwa kalau itu tidak ada dalam Alkitab, jangan lakukan hal itu begitu. Alkitab adalah dasar bagi setiap kita untuk apa? Melakukan akan kehendak Tuhan. Kalau di luar daripada itu seharusnya apa? Kita tolak, apalagi sudah menyeleweng, sudah merugikan orang-orang yang sebenarnya apa? Kena tipu begitu ya. Karena apa? Kekristenan yang apa? Menyeleweng, memakai topeng itu gitu, rekan-rekan sekalian. Dan kalau kita melihat di selanjutnya, di situ ada katakan sola Kristus gitu ya. Iman dalam Kristus saja begitu. Jadi bukan ada pihak-pihak yang tertentu seperti misalnya paus atau orang-orang suci gitu ya yang lainnya yang dianggap bisa menyelamatkan orang-orang. Tidak ya. Para reformator pada waktu itu mau menyatakan bahwa
Melalui Kristus saja kita mendapatkan akan keselamatan. Di luar daripada itu tidak ada perantara yang lainnya. So, apa aplikasinya? Jangan menganggap orang-orang itu sebagai dewa untuk menyelamatkan kita gitu. Orang-orang suci kan sangat istilahnya sangat dijunjung tinggi begitu ya. Dan bahkan sampai melebihi Tuhan. Kalau ada misalnya orang-orang suci, paus lewat di depan mereka itu, mereka bisa hormat begitu ya, bisa benar-benar begitu memberikan penghormatan yang bahkan kadang-kadang begitu ya, tidak jarang begitu, melebihi penghormatan mereka kepada Tuhan begitu. Dan inilah yang ditekankan. Lalu ada yang namanya sola gratia ya, kasih karunia itu diberikan oleh Allah begitu. Nah, bukan karena manusia. Ya, bukan karena oh iya saya garis keturunan Israel makanya saya mendapatkan keselamatan. Enggak, firman Tuhan mengatakan apa? Ya, bangsa Israel adalah bangsa yang terpilih. Tapi kalau kita mau telusuri dengan lebih jauh begitu ya, bangsa Israel itu adalah bagaimana orang-orang yang Tuhan sudah berikan kasih karunia juga untuk memperoleh keselamatan. Jadi di luar bangsa Israel pun ketika dia mendapat kasih karunia Allah, dia pun diselamatkan. Dan itu bukan apa? Bukan karyanya, bukan karena perbuatannya. Oh, saya sudah memberikan persembahan kepada gereja begitu. 3 miliar, 4 miliar begitu ya. Saya sudah melakukan perbuatan baik, makanya saya dapat selamat. Enggak seperti itu. Atau enggak orang-orang yang pada waktu itu ya. Oh, saya sudah ada di jabatan nih tertentu sebagai paus, sebagai pemimpin agama begitu. Seharusnya saya juga selamat, tapi keselamatan itu adalah kasih karunia Allah. Dan sola fide ya menyatakan apa? Iman itu diberikan kepada oleh Allah kepada kita begitu. Ya, bukan karena perbuatan kita, bukan karena otoritas atau bukan karena iya saya mau beriman begitu. Enggak begitu ya. Tetapi iman itu diberikan oleh Allah kepada setiap kita sehingga kita apa? Bisa percaya kepada Tuhan. Bisa beriman kepada Tuhan gitu. Nah, iman itu bukan karena perbuatan, tetapi adalah gift daripada Tuhan, pemberian daripada Tuhan. So, teman-teman sekalian ya, ketika kita merecap kembali begitu ya, akan 4 sola yang ada, lalu kita pada hari ini masuk kepada sola yang terakhir yaitu soli deo gloria, maka di sini kita dapat melihat sebagaimana artinya, yaitu bagi kemuliaan Allah saja. Begitu. Nah, ketika kita mengetahui akan hal ini, maka yang pertama, teman-teman, kalau kemuliaan itu hanya bagi Allah saja, maka tidak ada ruang bagi kita manusia ini untuk mencuri kemuliaan Allah. Bisa enggak kita mencuri kemuliaan Allah? Kita nggak gini-gini, tapi bisa loh teman-teman. Misalnya ya, tadi ada ini pelayan Tuhan atau saya sendiri gitu ya. Ketika saya sudah memberitakan firman Tuhan gitu, terus wah bagus firmannya begitu. Saya bisa menyombongkan diri kan. Oh iya, itu karena saya bisa fasih lidah begitu. Saya bisa memberitakan firman Tuhan dengan baik karena skill saya dalam komunikatif gitu ya kepada orang-orang yang ada begitu. Saya enggak mengarahkan lagi kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Pujian itu hanya untuk Tuhan. Oh iya, karena semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan kepada saya. Nah, teman-teman, kita bisa loh. Ya, kalau kita tahu kebenaran bahwa kemuliaan itu bagi Allah saja, tapi dalam kehidupan kita itu bisa mencuri akan kemuliaan Tuhan. Begitu. Kita pakai topeng pelayanan kita, begitu ya, topeng kekristenan kita untuk mencuri kemuliaan nama Tuhan. So, ketika kita sama-sama membahas Soli Deo Gloria pada hari ini, sekali lagi kemuliaan itu hanya bagi Allah saja. Tidak ada ruang bagi kita manusia untuk mencuri kemuliaan Allah. Yuk sama-sama kita baca ini ya, Efesus 2 ayat 8 sampai 9. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu,
tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau kita ada sebagaimana kita ada sekarang, itu semua adalah kenapa? Karena Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Kita boleh hidup di dalam iman kita, hidup di dalam kekristenan kita, begitu. Dan itu bukan hasil karena kita adalah orang baik, karena kita adalah orang berkuasa, atau karena kita melakukan ini dan itu, begitu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. So jangan ada orang yang membanggakan diri, gitu. Nah, surat Efesus itu, teman-teman sekalian, kalau teman-teman mau telusuri latar belakangnya, gitu ya. Nah, surat Efesus itu untuk menguatkan setiap orang-orang Kristen yang pada waktu itu dijajah oleh bangsa Romawi. Bahkan bangsa Romawi itu menganiaya orang-orang Kristen yang ada pada waktu itu. Dan firman Tuhan ya, Paulus yang bersurat kepada jemaat Efesus, dia itu mau menguatkan setiap jemaat bahwa kamu harus bangga apa? Terhadap Tuhanmu, terhadap kekristenanmu, begitu. Karena apa? Engkau diselamatkan hanya oleh karenanya, begitu. Kalaupun kamu menerima yang namanya penganiayaan dalam hidupmu, begitu, kamu tetap harus teguh begitu di dalam imanmu. Kamu harus tetap lihat begitu, bahwa ada Tuhan yang berkarya, bahkan memberikan engkau keselamatan di dalam hidupmu, begitu. Dan inilah yang menguatkan begitu jemaat Efesus begitu. Mereka dapat berbangga apa? Hanya karena Tuhan saja. Sebagaimana di dalam Roma 3 situ di ayat yang ke-27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk berbangga? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan apa? Saya bangga di dalam iman saya saja. Saya bangga, saya sebagai orang Kristen. Karena Tuhan saja. Karena bagaimana Tuhan yang sudah memberikan saya apa? Identitas sebagai orang Kristen ini. Begitu. So, ya, di dalam Yohanes 15 ayat 5, begitu ya. Kita ini sebagai ranting harus bersandar kepada Tuhan yang adalah pokok anggur kita. Sebab apa? Ketika kita bersandar, maka kita bisa dapat melakukan sesuatu. Sesuatunya itu untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Di luar Tuhan, kita nggak bisa apa-apa. Ya. Dan bahkan kalau kita sudah di dalam Tuhan, sekali lagi apa? Tugas kita adalah memuliakan Tuhan, bukan mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, teman-teman remaja-remaji begitu ya. Kita sekali lagi bisa mencuri kemuliaan Tuhan, begitu. Misalnya tadi saya sudah kasih contoh ya di dalam pelayanan begitu. Ketika kita bagus dalam pelayanan, kita berhasil pelayanan begitu. Terus orang-orang memuji kita begitu ya. Nah, kita bisa mengatakan oh itu karena saya gitu. Atau enggak ya yang relate buat kita begitu ketika kita sekolah. Di sini usianya apa ya? SMP SMA ya? SMP SMA kuliah begitu ya. Nah, ketika kita misalnya bersekolah begitu ya, berkuliah begitu. Terus ketika kita belajar, aduh susah banget ini pelajaran begitu ya. Terus kita berdoa, memohon-mohon kepada Tuhan, Tuhan tolong saya supaya saya bisa belajar, saya bisa mengikuti sekolah, perkuliahan, bahkan ujian-ujian yang ada dengan baik begitu. Kita memohon-mohon itu kepada Tuhan. Tapi bagaimana ketika berhasil? Terus nilai kita bagus. Terus orang tua kita bilang apa? Wah anakku bagus ya, sudah dapat nilai bagus begitu. Habis ini uang jajan bertambah. Wih, gitu ya. Terus apa yang kita katakan kepada orang tua kita yang memuji kita? Wah, kemuliaan bagi Tuhan saja. Berarti dia udah belajar ya firman Tuhan hari ini gitu. Tapi ada kan yang istilahnya udah berhasil, malah sebelumnya memohon-mohon pada Tuhan, tapi setelah berhasil apa? Lupa sama Tuhan, begitu.
Kalau semua adalah karena Tuhan, semua adalah karena pertolongan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, di luar aku kamu gak bisa berbuat apa-apa loh. Semua karena pertolonganku. Nah, apalagi misalnya ya, di sosmed nih, buat anak remaja-remaji gitu kan, sangat relate gitu kan ya. Kita itu rindu begitu ya, istilahnya ya manusiawi lah ya. Kita pengen punya follower yang banyak begitu. Bahkan lewat postingan-postingan kita rindu ya, banyak likes dan sebagainya. Terus misalnya ada suatu waktu kita posting soal yang rohani-rohani begitu. Terus orang likes, wih rohani banget ya dia, gitu ya, komen gitu. Wih rohani banget ya dia. Terus apa yang kita katakan? Kita replay orang itu dengan apa? Soli Deo Gloria gitu ya. Mungkin kita bisa seperti itu, tapi dalam hati kita, oh karena aku ya memang menguasai Alkitab dan sebagainya. Ya bagus kalau kita menguasai Alkitab, tapi itu kan semua untuk puji dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita gak boleh mencuri kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kalau kita tenar begitu ya, dan sebagainya, lewat apa? Lewat keberadaan kita sebagai anak Tuhan. Nah, seorang hamba Tuhan menyatakan seperti ini, teman-teman. Kapanpun Tuhan memberikan kita keberhasilan dan ketenaran kepada seseorang, itu harus digunakan untuk Tuhan dan tujuannya. Ketenaran hanyalah sebuah kesempatan untuk memberitahu kita lebih banyak lagi orang tentang apa? Kebesaran Tuhan, sehingga namanya ditinggikan. Jadi kapanpun kita berhasil, sukses, orang-orang memuji kita, ya seperti hamba Tuhan ini mengatakan, semua adalah untuk puji dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita gak boleh mencuri kemuliaan Tuhan itu sendiri. Nah, ingat gak rekan-rekan sekalian, di dalam Alkitab begitu, di dalam Yohanes 3, ya di situ menceritakan tentang Yohanes Pembaptis begitu. Nah, Yohanes Pembaptis itu ya ketika dikatakan Tuhan Yesus mulai pelayanan, nah Tuhan Yesus itu lebih populer daripada Yohanes Pembaptis. Sehingga murid-muridnya yang ada pada waktu itu gusar begitu ya. Waduh, guruku kalah tenar begitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Yohanes? Dia tahu diri. Dia tahu bahwa apa? Memang Yesuslah yang patut dipuji dan dimuliakan, bukan dirinya. Dirinya hanyalah alat untuk apa? Mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bagian dia hanyalah untuk apa? Bagaimana membaptis Yesus Kristus dan bagaimana Yesus Kristus memulai pelayanannya, mempersiapkan jalan. Jadi Yohanes Pembaptis di situ dikatakan apa? Dia tahu diri. Dia enggak mencuri kemuliaan Tuhan itu, tetapi dapat mengarahkan untuk kemuliaan itu hanya bagi Tuhan saja. Dan teman-teman, poin yang kedua ketika kita belajar tentang Soli Deo Gloria ya, kemuliaan hanya bagi Allah saja. Kalau kita mengetahui akan kebenaran ini, yes, kita enggak mencuri kemuliaan Tuhan. Amin. Dan yang kedua yaitu bagaimana kita belajar memuliakan Allah saja dalam kehidupan kita. Belajarlah itu ya. Kalau ada orang katakan ini itu ya, memuji kita, apa yang kita katakan? Soli Deo. Karena di dalam firman Tuhan ya, kalau kita membaca lebih lanjut di dalam Efesus 2 ayat 10, di situ dikatakan apa? Ya, sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi keberadaan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan hanya oleh karena Allah saja. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Yaitu ada dalam pekerjaan baiknya. Apa pekerjaan baik itu, teman-teman? Setiap kita, Tuhan sudah berikan talenta dalam hidup kita. Siapa tadi namanya yang pimpin pujian? Michael punya talenta dalam memimpin pujian. Yang piano sih? Vincent ya.
Wah, main pianonya sampai heboh gitu ya tadi saya lihat. Mantap sekali. Berarti dia punya talenta dalam hal itu. Lalu yang Cajun siapa? Stanley ya. Wah, bahkan sangat meresapi ya, sambil main Cajun pun bisa menyembah begitu ya. Dia punya kemampuan itu dalam Cajun. Setiap orang-orang punya talentanya. Dan Tuhan mengatakan itu adalah pekerjaan baik. Yang kamu harus pakai untuk apa? Bukan untuk membanggakan dirimu. Tapi untuk apa? Memuliakan Tuhan. Bahkan dikatakan Tuhan sudah persiapkan itu. Engkau diciptakan untuk itu. Begitu. Maka dari itu teman-teman, persembahkanlah itu untuk puji dan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan teman-teman sekalian, seorang komposer Jerman gitu ya, ini yang menciptakan lagu-lagu him, begitu, dari Jerman yang hidup sekitar 1685 sampai 1750, namanya Johann Sebastian Bach. Nah, apa yang menarik daripada Johann Sebastian Bach ini? Dia punya talenta dalam membuat lagu-lagu him gitu. Tetapi di dalam partitur lagunya, di situ dikatakan bahwa dia selalu mengenakan yang namanya apa itu? Kalau kalian bisa baca, di situ ada tulisan, ada huruf-huruf apa itu situ? Ada huruf-huruf apa itu? Kalau bisa baca. 94 ya. Ini tulisan orang Jerman nih. Ada huruf apa? SDG. Itu singkatan apa sih? Solideo Gloria. Jadi ketika dia bisa buat lagu, sudah tercipta sebuah lagu, di akhir lagunya itu dia taruh apa? Huruf, 3 huruf gitu ya, SDG. Yaitu yang menyatakan bahwa kalau dia bisa berkarya, dia bisa membuat lagu, semua itu adalah oleh karena kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana dengan setiap kita begitu? Dengan waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kelewat ya, di slide terakhir. Dengan waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Apakah waktu-waktu itu kita bisa gunakan untuk memuliakan Tuhan? Untuk kemuliaan itu hanya bagi Tuhan saja. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan saya, kalau saya bisa hidup hingga hari ini, apa yang saya lakukan dalam hidup saya? Apakah sebagai remaja-remaji saya hanya berkutat ya sekolah, hari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu ya ke gereja mempersiapkan pelayanan, berputar-putar begitu saja tanpa kita memikirkan bahwa semuanya itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Bahkan di dalam rutinitas kita itu mungkin kita masih saja terjerat dengan dosa kita, dosa pribadi kita. Nah, teman-teman sekalian, kita diciptakan untuk pekerjaan baik. Maka teman-teman, gunakan waktumu yang ada untuk memuliakan nama Tuhan saja. Teman-teman tahu di waktu lalu ya, ada kejadian di mana ini ya, Vanessa Angel ya, sama suaminya meninggal. Kalau kita lihat mereka itu masih muda, masih usia produktif gitu ya. Tapi nggak tahu dia ternyata ya sampai di situ saja begitu usianya. Nah, meskipun kita masih muda gitu, kita nggak tahu gitu sampai kapan Tuhan kasih kita waktu begitu. Tetapi sebagaimana waktu yang Tuhan kasih kepada kita, mari kita melakukan berbagai hal, kita persembahkan talenta kita untuk memuliakan nama Tuhan saja. Dan biarlah firman Tuhan ini ya yang semakin menguatkan kita untuk kita mengisi waktu-waktu kita memuliakan nama Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku perahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Yang telah lalu, yang akan datang,
Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur ketika pada hari ini kami telah bersama-sama mendengarkan akan firman. Di minggu-minggu yang telah berlalu hingga bahkan di minggu ini, kami bersama-sama telah belajar tentang bagaimana para reformator yang menerahkan ya Tuhan 5 sola yang ada. Dan hari ini kami belajar tentang soli Deo Gloria. Bagaimana ya Tuhan di dalam kehidupan yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami berdosa, kami telah mengecewakan-Mu. Engkau yang telah menyelamatkan akan kehidupan kami. Dan sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk keselamatan yang Engkau berikan. Kami telah belajar ya Tuhan, biarlah di dalam waktu-waktu yang ada, kami boleh mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Tolong kami ya Tuhan dalam keberadaan kami. Tolong kami di dalam diri kami ini, talenta kami, hidup kami ini sebagai anak-anak-Mu. Biarlah kami boleh persembahkan untuk memuliakan Engkau saja. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah ya Tuhan Engkau yang terus berbicara kepada setiap kami anak-anak-Mu ini. Sungguh kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan kepada WL. Oke, thank you Karya buat firman Tuhan yang begitu memberkati kita ya teman-teman. Ya, soli Deo Gloria teman-teman. Oke, nah teman-teman, tibalah saatnya juga kita akan memberikan persembahan ya teman-teman. Dan kiranya kita juga menyadari teman-teman bahwa di dalam kita memberikan persembahan ini teman-teman, itu bukan berarti supaya kita bisa mendapatkan sesuatu. Bukan berarti kita memberikan ini mengharapkan kita bisa mendapatkan imbalan seperti itu teman-teman. Tapi ketika kita memberikan persembahan ini, kita sadar bahwa kita terlebih dahulu, Tuhan Yesus terlebih dahulu memberi kepada kita teman-teman. Nah mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah Tuhan. Kau mengajarkan kepada kami Bapa bahwa kemuliaan hanya untuk nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam kehidupan kami, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami perbuat Tuhan, bakat kami, kemampuan kami, semuanya kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Ajar kami Bapa, biarlah Tuhan firman-Mu juga bisa merema di dalam setiap hati kami, sehingga kami juga bisa Tuhan mempraktekkan ini di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Kiranya persembahan ini adalah persembahan yang daripada hati kami, bukan untuk juga Tuhan bisa mendapatkan sesuatu, tetapi Tuhan kami memberikan persembahan ini karena kami sadar bahwa Engkau yang terlebih dahulu memberi Tuhan, sehingga kami juga bisa memberi Tuhan. Ajar kami Tuhan memiliki hati seperti itu Tuhan. Dan biarlah Tuhan di dalam persembahan ini juga bisa Tuhan berguna untuk gereja-Mu ini Tuhan, di dalam pelayanan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri,
situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Oke. Teman-teman, tibalah saatnya juga tuh teman-teman, kita akan menaikkan beberapa pokok doa yang akan kami naikkan. Juga kita akan mendoakan bangsa kita, negara kita, teman-teman. Boleh dipersilakan kepada Dodo untuk naik ke atas panggung dan membacakan beberapa pokok doa yang akan kami naikkan. Oke teman-teman, tiba saatnya di sesi doa syafaat. Oke teman-teman, perlu diingat lagi teman-teman, kita mendoakan pokok-pokok doa syafaat ini sebagai bukti bahwa kita masih peduli terhadap lingkungan yang berada di luar gereja ini teman-teman. Oke teman-teman, untuk pokok doa yang pertama, mari kita doakan mengenai kasus varian baru COVID-19 yaitu varian Omicron di Indonesia. Belakangan ini Indonesia sedang heboh dengan varian COVID baru yang muncul yaitu varian Omicron. Bahkan varian baru tersebut telah menjangkit dan menyebar di negara-negara tetangga kita seperti Singapura dan Malaysia. Mari kita doakan teman-teman agar kiranya Indonesia bisa tetap menjaga bahkan menekan laju menyebaran virus COVID sehingga varian baru ini tidak menyebar luas lagi seperti varian Delta. Mari kita doakan juga agar jikalau terdapat kasus positif varian Omicron di Indonesia, agar kiranya varian baru itu tidak menyebar luas lagi dan para pasien yang terjangkit virus itu bisa cepat sembuh. Kiranya negara Indonesia dan setiap warganya bisa cepat dan tanggap dalam menghadapi dan menghalau varian baru COVID-19 ini. Oke teman-teman, mari kita angkat suara kita untuk menaikkan pokok doa ini. Oke, untuk pokok doa kedua, mari kita doakan sehubung dan kasus COVID-19 ini. Mari kita doakan juga mengenai langkah pemerintah Indonesia untuk memberlakukan PPKM level 2 di beberapa daerah, terutama di DKI Jakarta. Kiranya peningkatan level PPKM ini bisa dibarengi dengan kesadaran masyarakat untuk terus menjalankan protokol kesehatan. Kiranya juga setiap tempat-tempat umum bisa tetap menaati segala peraturan mengenai protokol kesehatan dan social distancing di tempat-tempat itu. Mari kita doakan agar setiap warga Indonesia bisa tetap patuh terhadap peningkatan level PPKM ini di beberapa daerah di Indonesia. Mari kita doakan juga agar dengan pemberlakuan PPKM ini bisa sukses dan efektif untuk meredam laju penyebaran COVID-19 di Indonesia, terutama untuk menghalau penyebaran varian Omicron di Indonesia. Oke, untuk pokok doa yang ketiga, mari kita doakan mengenai kasus kembali meletusnya Gunung Semeru di daerah Jawa Timur. Hari ini Indonesia sedang heboh karena Gunung Semeru yang kembali erupsi. Setelah beberapa tahun tidak aktif, letusan gunung ini sontak mengejutkan warga di daerah setempat dan banyak warga kesulitan melakukan evakuasi secara mendadak.
Bahkan banyak akses lalu lintas yang rusak dan tertutup oleh letusan Gunung Semeru. Ada kabar bahwa letusan itu hanya menelan 1 korban jiwa dan ada keluarga penambang di sekitar Gunung Semeru yang terjebak di daerah berbahaya. Mari kita doakan agar setiap warga setempat bisa tetap diberi perlindungan dan terus di bawah naungan Tuhan, baik bagi saudara seiman dan tidak seiman kita. Kiranya juga proses evakuasi warga setempat bisa secepat dan selancar mungkin, terutama untuk evakuasi para warga yang terjebak di zona merah Gunung Semeru. Mari kita doakan agar pihak setempat juga bisa secara tepat dan tanggap dalam mengambil keputusan dalam menanggulangi letusan Gunung Semeru. Kiranya segala bantuan dan sumbangan yang berarti bisa segera tersalurkan kepada para pengungsi. Mari kita doakan agar warga-warga setempat bisa melewati cobaan dan tragedi ini di bawah perlindungan Tuhan. Tuhan, inilah beberapa pokok-pokok doa yang telah kami naikkan Tuhan. Tuhan, kiranya setiap pokok-pokok doa yang telah kami sampaikan, kiranya Engkau jawab seturut dengan kehendak Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Dodo atas pembacaan beberapa pokok doanya. Dan ya, tibalah kita di akhir acara, di akhir ibadah teman-teman. Aku mau ngundang Kak Ria untuk bisa naik ke atas panggung. Dan ya, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Dipersilakan kepada Kak Ria untuk memimpin kita di dalam doa. Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk hari ini, ketika kami berdapat bersama-sama bersekutu di rumah-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap puji-pujian yang telah kami naikkan kepada Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kepada setiap kami, semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua adalah karena-Mu. Karena itu ya Tuhan, lewat setiap pujian firman Tuhan, bahkan doa-doa syafaat yang telah kami naikkan di dalam persekutuan kami di rumah-Mu ini, biarlah Engkau boleh terima semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Berkati kami setiap anak-anak-Mu yang telah pada hari ini bersekutu beribadah di hadapan-Mu. Biarlah ya Tuhan, kami pulang ke tempat kami masing-masing, kami berkarya di dalam lingkungan kami masing-masing, hanya untuk menyenangkan Engkau saja, hanya untuk memuliakan Engkau saja. Karena itu ya Tuhan, ya Bapa, ya Yesus Kristus yang telah mati bagi setiap kami,
penyertaan Allah Roh Kudus, biarlah boleh memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan. Amin. Amin. Oke, thank you teman-teman semua yang juga sudah hadir di dalam ibadah hari ini dan yang hadir di YouTube. Happy Sunday semua, selamat hari Minggu. Dan ada sedikit pengumuman buat teman-teman yang mungkin ingin ikut ibadah komsel, itu kita biasa ada di setiap hari Sabtu di jam 5. Nah untuk yang vaksin juga boleh datang ya teman-teman. Dan kita juga ada ibadah di minggu depan di jam yang sama teman-teman, yaitu jam 1 siang untuk onsite-nya teman-teman. Nah, oke, thank you teman-teman dan selamat hari Minggu semua. God bless.